Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Nah, pada malam hari ini senang sekali kita kedatangan keluarga Ibu Lina dengan anaknya Dena dan Abel ya, betul ya? Nggak salah sebut ya namanya ya? Alhamdulillah. Ceritanya Dena ini dan Abel datang ke sini memang mau bersyahadat, betul ya? Tadi ngobrol di bawah. Ternyata ibunya juga mau ikut katanya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Tadi saya juga sudah minta izin kepada Ibu Lina dan Dena dan Abel. Kalau kegiatan di Yayasan Pembina Mualaf ini, setiap tamu yang datang itu kita rekam. Tapi rekam itu tujuannya untuk dokumentasi di tempat kita, tapi belum tentu ditayangkan di YouTube. Nah, tadi saya sudah minta izin Bu Lina, Dena dan Abel, mereka bersedia ditayangin di YouTube. Jadi itu juga bisa menjadi syiar, ya kan? Siapa tahu nanti dari video bersyahadatnya ibu dan kedua anaknya ini bisa juga menjadi jalan hidayah buat orang lain kan? Wah, pahalanya buat Bu Lina, buat Dena, buat Abel ya. Juga termasuk para saksi di sini kan? Ya, jadi kalau memang sudah mantap mau masuk Islam, mungkin kita ngobrolnya nanti setelah bersyahadat aja. Ya, enakan begitu ya? Jadi kalau orang memang sudah mantap mau masuk Islam itu memang harusnya disegerakan. Tetapi saya mau nanya dulu nih sama Bu Lina ya. Bu Lina sudah tahu tentang Islam? Sudah. Di dalam Islam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada nabi-nabinya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan kita juga beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu ya. Apakah ini bisa diterima sama Bu Lina? Ibu beriman kepada semua ini? Ya. Alhamdulillah. Ibu pernah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW? Dulu nikah pertama ini. Apa? Muslim. Cari Islam? Ya. Oh gitu. Dengan suami yang Pak Siregar itu almarhum? Oh bukan. Terus setelah itu? Ibu pindah ke Kristen. Ya. Berapa tahun jadi ibu jadi Kristen? Apa ya? Dari kecil. Cukup lama? Dari kecil. Iya kan dari kecil terus. Oke, mungkin ceritanya nanti kali ya. Tetapi maksud saya tadi bertanya itu adalah bahwa sebelum ibu menetapkan atau memantapkan diri untuk masuk agama Islam, ibu harus tahu bahwa di dalam Islam itu ada juga yang namanya syariat atau rukun Islam. Yaitu setelah bersyahadat nanti ada kewajiban sholat ya. Setelah itu ada kewajiban zakat. Setelah itu ada kewajiban puasa dan terakhir kewajiban haji jika mampu ya. Ibu sudah tahu ini semua ya. Baik, kalau begitu kita segerakan aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya sekarang ada Ibu Lina Surya, betul ya? Ya. KTP yang dikeluarkan di Bekasi, agama yang tercantum di KTP adalah agama Kristen, betul Ibu ya? Tadi setelah kita berbicara, Ibu Lina menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, atau memeluk agama Islam, betul kan? Saya ada beberapa pertanyaan Bu, mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Apakah Ibu Lina Surya ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Mohon sendiri. Alhamdulillah. Ibu masih ada orang tua?
Tinggal ayah. Ayah di mana tadi? Manado ya. Baik. Kira-kira kalau ayah tahu bagaimana? Nggak masalah ya? Enggak Nggak masalah. Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir di dalam Islam ada syariat Islam setelah bersyahadat. Nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu ya. Apakah ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada lagi yang bisa menghalangi ibu untuk berikrar syahadat ya. Ibu ikuti 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Ibu boleh tangannya begini bu, sebagai tanda ketauhidan, sebagai tanda mengesahkan Tuhan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Sah ya? Alhamdulillah. Bro, tepuk tangan. Kasih selamat dulu dong mamanya. Nggak kasih selamat mamanya. Habis itu nyusul gantian di sini. Gitu. Peluk dulu dong mamanya dong. Lo kok nggak mau? Waduh. Dia paling anti cium mamanya aja nggak mau. Gitu ya? Waduh. Baik, silakan. Nanti kita bicara untuk semuanya. Tapi sekarang untuk bersyahadatnya kita gantian ya. Sini, Dena. Dulu syahadat di mana? Di rumahnya Pak Ustadz. Di komplek rumahnya. Enggak. Di mana? Gang Asem. Di kampung. Di kampung mana? Di belakang pom bensin Keranggan Permai. Pom bensin Keranggan Permai. Dulu bersyahadat tapi nggak dapat surat. Nggak ada sertifikatnya. Oke, sekarang untuk keperluan bikin KTP, ini kesini untuk bersyahadat lagi. Ya, nggak apa-apa, syahadat nggak apa-apa. Nanti kalau udah sholat tiap hari juga syahadat. Tiap hari syahadat berapa kali tuh? Ya, 5 kali sholat. Tiap kali tiap kali tahiyatul awal dan akhir syahadat juga 9 kali berarti ya kalau salah ya. Ya nggak apa-apa. Baik kalau begitu untuk syahadat ulang ini siapa? Dena sudah tahu ya, paham ya kalimatnya. Kita langsung mulai aja ya. Baik, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat ya. Syahadat ulang ya berarti ya. Nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Sini Bel. Beda berapa tahun sih Abel sama kakaknya? 2 tahun. Abel usia berapa tadi? 18? Abel 18? Iya, Abel ini. Dina 18, Abel 16. Beda 2 tahun. Baik, sekarang kita mulai dengan 2 kalimat syahadat seperti tadi ya. Seperti mamanya dan Abel, Dina. Cuman sekarang kita jabat tangan. Ya. Ikuti ya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kecil benar sih suaranya. Kalau di rumah suaranya kenceng nggak Bu? Boleh. Bang Jack boleh sih duduk sini. Berdiri terus di situ kasihan nih.
Bentar. Suara saya udah mau habis hari ini. Ya hari ini 5 berarti sama ini. Total udah berapa? Wah saya nggak pernah ngitung lah, malah takut saya kalau ngitung. Sekian nama tuh udah ribuan dia. 1200-an, 1200-an ya. Ya gini, buat Ibu Lina, buat Dena, buat Abel, tolong perhatiin ya, perhatiin apa yang mau saya sampaikan. Di dalam Islam kita mengimani atau mempercayai bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Ya, fitrah itu artinya dia sebenarnya muslim. Muslim artinya orang yang berislam. Islam artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ketika bayi itu lahir, dia bisa saja menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika orang itu nanti lahir, besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tetapi sebenarnya dia kembali ke fitrah, kembali ke fitrahnya. Fitrah itu artinya sifat asal gitu, ya, sifat asal manusia. Manusia itu memang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sebagai orang yang sesat gitu ya. Nah, buat Ibu Lina juga, Dena dan Abel, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan dulu bahwa siapapun orang yang bukan Islam, ya, yang masuk Islam akhirnya memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia memeluk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan, ya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai masuk Islam tidak dihapuskan, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, ya. Alhamdulillah. Keren nggak, Den? Keren nggak? Ya, Bel ya? Keren ya? Nah, tinggal sekarang buat Abel, Dena, dan Bu Lina yang baru masuk Islam ini, kita kejar pahala nih dari bapak, adik-adik, bapak-bapak di sini nih, yang nggak pernah dikafirkan orang nih, yang nggak pernah dikafirkan orang tua nih. Ya, kita kejar pahala mereka. Sekarang kita dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala. Apa modalnya? Dosa kita 0. Nah, kita nggak tahu nih mereka punya dosa apa enggak nih. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi kan Bapak kan tiap hari kan sholat juga udah hilang dosanya. Kita kejar pahalanya, ya, kita kejar pahalanya. Baik, ada yang mau ditanya? Mungkin Ibu Lina, Dena, atau Abel? Oh ya, Abel udah sholat belum? Belum. Cari waktu, hari apa, kasih tahu kita, ya, nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, sunat di rumah gratis, nggak usah bayar. Ya, tentuin nanti hari apa, tanggal berapa. Oke? Nanti tentuin, nanti komunikasi aja. Nanti saya minta nomor HP Ibu Lina, minta nomor HP Lena, minta nomor HP Abel. Ya, nanti admin kita nanti akan hubungin Abel untuk janjian tanggal berapa kita kirim juru sunat ke rumah. Berani kan? Berani dong. Oh, cuman sunat aja nggak berani. Sehari selesai kan, maksudnya udah kering itu. Nah, kalau yang ini mungkin kurang lebih maksimal 2 minggu lah. Maksimal 2 minggu. Pas liburan ini loh, seharusnya. Ini pas liburan. Udah, jangan lama-lama. Tentuin kalau bisa besok. Kita kirim juru sunat ke rumah. Coba sekarang biaya sunat berapa? Mungkin ada yang laser, ada yang klaim udah bisa 3-4 juta katanya. Ya. Ini sunat yang bukan klaim, bukan laser, tapi ya tetap baik lah. Tetap istilahnya standar kedokteran. Ya. Terus nanti buat Ibu Lina, buat Dena, buat Abel juga, nanti tolong tentuin dalam 1 minggu 2 hari. Ya, 2 hari tentuin. Untuk apa? Untuk belajar Islam. Kita juga nanti kirim guru privat ke rumah. Ya, guru privat ke rumah 1 minggu 2 hari, sekali datang 1,5 jam. Ya, nanti komunikasi, tentuin harinya, semuanya gratis, tidak ada yang harus bayar. Ya Bu ya, Dina, udah pernah belajar Iqra? Lagi kok. Lagi Iqra. Nah, nyambung nanti. Sekarang belajar sama siapa? Sama Ibu? Belum
belum Pak, insya Allah kalau Dena ini Sabtu besok mau berangkat ke pesantren Pak. Oh gitu, Masya Iya, Allah. kalau ini mau ke pesantren anak saya, insya Allah Sabtu besok. Pesantren mana? Nur Hidayah, Cimande. Cimande. Iya. Daerah mana? Ciawi ya? Ciawi, Bogor. Iya Bogor, arah Ciawi sana ya. Oke. Oh jadi anak santri berarti? Santriwati berarti? Iya, dia Sabtu besok udah berangkat. Oh, Ibu Lina sudah, alhamdulillah sudah izinin nih. Udah diizinin. Sudah ya, Dia mau alhamdulillah. berangkat besok, Berat udah. nggak berat sih? Berarti, ya kan bisa seminggu sekali pulang kan? Boleh? Nggak boleh? Itu kalau di situ enaknya Pak, kalau kita misalnya pengen jenguk bisa. Bisa. Jadi kan apa nggak santri yang besar banyak itu enggak, jadi Oh. rumah besar tapi khusus buat ngaji gitu. Oke. Jadi santri perempuan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo lo deh, nggak boleh main HP lagi lo. Nggak apa-apa. Nah, keren. Nah terus? Abel kan di rumah gitu. Kalau ini insya Allah nanti saya pegang. Gitu. Nanti iya saya. Kalau mau bisa. Kalau ini saya udah aja pasti saya didik juga. Nanti ibu yang mau ngajar. Iya, di Oke. rumah seminggu sekali kan ada pengajian ya Ya, terus ya, belajar semua Pak, jadi belajar ngaji gitu dari nol gitu. Oke. Insya Allah Nanti ini, saya juga izin minta nomor HP ibu ya. insya Allah. Ya, siapa tahu nanti kita juga bisa kerjasama ibu ya. Iya. Yang pegang. Iya. Bapak yang pegang. Ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah menjadi semua muslim. Ibu Lina, Dena, Abel, semua ini saudara-saudara kita dalam iman, ya. Di dalam Islam kita tidak mengenal suku, ras, tidak ada yang namanya diskriminasi. Semua orang mau sipit, kribo, rambut lurus, kulit hitam, kuning dan sebagainya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dilihat hanyalah apa? Takwanya. Ya. Jadi jangan sampai merasa pernah lebih rendah daripada orang lain, ya. Nah, kita sama-sama berdoa ya Pak Ustadz ya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan juga kita berdoa supaya kita menjadi golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga kita berdoa tidak lupa supaya kita dihindari dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas kedatangannya. Selamat sekali lagi atas keputusannya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, ya, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu kelihatannya agak bingung. Enggak. Senang Bu? Sehat, Pak. Oh, kurang sehat. Iya, lagi kurang sehat. Oke, ya. Ini hari yang bersejarah buat Ibu, Dena dan Abel, ya. Jangan sampai lupa nih, tanggal berapa nih? Adanya satu kali nggak ikut. Hah? Iya Bu. Dia mah kuat banget tuh. Adanya Bu Lina maksudnya? Adiknya ini. Adanya Paling bontot. Oh, ada lagi. Oh, tadi kenapa nggak diajak? Dia nggak mau. Dia belum mau. Oh, belum mau. Belum. Oke. Insya Allah nanti Nggak apa-apa. mendapat hidayah kita. Nggak apa-apa. Di dalam Islam kita nggak boleh paksa orang. Tapi Ya. sebelumnya mbaknya udah duluan, ibu udah restuin gitu? Sudah. Sudah duluan? Kopi atau teh? Iya, beli aja. Oh, waktu yang Dena pertama syahadat, Ibu juga nggak melarang. Malah diantar sama ibu. Alhamdulillah. Ustadz ya Bu ya. Wah, Kenal Islam keren. gimana mbaknya? Hah? Kenal Islamnya gimana? Dari teman-teman di tetangga. Oh gitu. Terus tertariknya? Tertariknya gimana ya? Jadi dulu kan suka main sama tetangga yang kalian saudara, terus dia tuh suka ngaji, terus kadang suka ngikut-ngikut, kayak suka dengerin dia ngaji. Terus habis itu tahun 2018 pernah ikut ke pesantrennya teman, abangnya teman. Di situ juga sholat tapi masih Kristen. Terus udah Ikut sholat? iya ikut. Ibunya tahu nggak tuh?
Masih Kristen udah sholat gitu, belum tahu. Orang dari ikut Kalau dia enggak, kalau ini iya Ibu tahu. tahu. Jadi juga pernah sholat sebelum ini. Ikut-ikutan. Saat di mana? Di mana pertama sholat? Pas di Keranggan. Di tempat apa itu? Di masjid. Iya. Hah? Kagak itu musola itu yang di Anggrek. Oh, Al-Ikhlas. Anggrek 9. Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Siapa yang suruh sholat itu? Mau sendiri? Iya, awalnya Anur, Musa Anur. Anur. Iya, Anur. Emang sekolahnya di mana? Di Jati Sampurna 06. SD-nya. SD-nya. Jati Sampurna. Agak jauh berarti ya? Jati Sampurna dekat mana? Oh situ juga namanya Jati Sampurna. Saya pikir Jati Sampurna Bekasi sono. Jadi kita kan jatuh Kalau Bekasi Jaka Sampurna. Iya Jaka Sampurna, maaf, aduh. Oh ini Jati Sampurna ya. Gak ada ya Jaka Sampurna. Ada Kalimalang. Sampurnanya mirip jadi Emang Jaka Sampurna kan? ini yang ini Jakaria. Galaksi. Cukup. Pernah ikut-ikut sholat. Galaksi yang ada Kak. Gimana waktu itu rasanya gimana ikut sholat? Nggak tahu sih udah lupa. Oh udah lupa. Sekarang SMP Ya. SMP di Global. Global ini lama. Aduh sampai lupa saya sebentar. Ah ini ada bingkisan nih. Aduh. Ini ada buku tuntunan sholat ya. 1, 2 berarti 1 lagi. Saya kasih satu-satu ya biar nggak rebutan ya. Nanti bisa dibaca masing-masing. Oke sebentar. Nah masing-masing juga mendapatkan hak yaitu uang zakat. Bu ini ada uang zakat khusus buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ibu jangan lihat jumlahnya, ini adalah hanya kami melaksanakan amanah kami untuk orang-orang yang baru masuk Islam, karena orang-orang yang baru masuk Islam itu termasuk satu dari 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima dengan baik ya masing-masing Bu. Ini, Kasih. Dena, ini Abel ya. Wah ini berarti yang dapat sarung berarti Abel doang dong nih. Ini ada sarung nih, tolong diterima nih. Ya, sama buku Iqra. Nah, ya. Kalau, wah berarti belum disiapin nih. Ini buku Iqra-nya buat Dena. Sama ada satu lagi di sini. Bentar. Buku Iqra-nya ada satu lagi nih. Nah ini buat Ibu Lina ya. Tolong terima Bu. Sebentar ada lagi nanti. Aduh sajadahnya pas lagi habis lagi. Sebentar Bu, saya siapin Bu. Atau kita titipin Bang Jack ya nanti ya. Untuk ini dikirim ke dikirim ya kan rehab orang-orang yang pakai obat Kita biasanya punya sajadah yang ada bacaan sholatnya, cuman tadi siang kita berikan ke Jadi pas ada bacaan sholat itu Pak. Jadi Iya, Bapak iya. Bisa dikirim nanti Pak. Nanti saya kirim ya, Iya, nanti saya makanya kirim pas ya. Kita baca ngikutin ya Pak ya. Iya, tinggal lihat ke bawah baca iya. alhamdulillah gitu. Iya betul. Udah ada didengerin gitu ya. Ya jadi sambil baca ini habis baca surat pendek nanti buku Iya. Udah ada ininya ya. Sakit apa? Besok atau sekarang? Gimana nanti Sekarang Pak? aja besok malam nginep sakit. Apa sih? Nginep besok. Maaf ya. Iya. Nah ini juga Nanti kalau tadi siapa Abel dapat sarung, Dena dapat kerudung sama Bu Kasih. Lina. Ih. Bu Lina sama Dena juga dapat mukena. Warnanya nanti perundingan lah mau yang mana dah.
Ya, nanti juga kita titip Quran ya, Bang Jack ya, kita kirimin Quran ya. Quran kita lagi di Masjid At-Taibin Senen. Kita lagi mau ambil nih, ambil pakai ini, bawa. Jangan pakai mukena ya. Kalau lagi libur mending buruan. Iya kalau libur. Ya. Bu Lina silakan. Ini. Nanti gimana Abelnya mau disini? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Biar nanti sekolahnya udah selesai. Udah selesai. Masuk sekolah tanggal berapa? Tanggal 15. Iya. 15 Juli. Pas itu. Keburu lah, keburu. Masih bisa keburu kalau sunat besok. Karena batok. Keburu lah, 2 minggu udah sembuh. Apa? Saya digigit semut. Nggak sakit. Bisa. Ajak saya 2 kali. Hah? Nanti aku udah 2 kali sunat. Hah? Habis dong. Saya kan kebetulan anaknya cewek. Hmm. Nah, itu ada 3 orang yang saya sunat. Oh. Saya gendong semua ke rumah sakit. Waduh. Karena orang tuanya. Oh gitu. Kirain Bang Jack yang sunat 2 kali. Habis dong. Nanti Ibu Lina, Dena udah mau nyantri ya, atau Abel, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanyain nanti ya. Nanti catat nomor HP saya dan admin saya, Suci namanya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti, hah? Kenapa? Nanya, Nanya apa? Boleh silakan. emang kalau syahadatnya 2 kali emang dosanya hilang lagi? Sebenarnya sih enggak, ya maksudnya gini. Pada waktu pertama kali Dena syahadat, ya insya Allah dosanya sudah dihapusin. Syahadat ulang ini kan hanya untuk urusan administrasi, ya administrasi sertifikat supaya bisa buat KTP kan. Sebenarnya orang Islam tiap hari juga bersyahadat, gitu. Setiap hari bersyahadat 9 kali gitu, dalam 1 hari. Berarti kan sama juga berikrar sebenarnya. Jadi orang mau mau bersyahadat ulang karena urusan KTP ya nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap hari kalau kita sholat, kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, insya Allah setiap hari pula dosa kita dihapuskan. Jangan khawatir gitu, jangan sedih gitu maksud saya. Iya. Ada lagi? Udah mau tanya? Tanyain. Dah. Di apa yang mau nanya nggak Pak Ustadz? Tuh kesempatan lagi nanya Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Silakan kalau mau nanya Pak Ustadz silakan. Iya. Apa yang pokoknya yang ada di unek-unek ya. Iya. Pertanyakan gitu. Siapa tahu Gitu kan. mendengar apa di luar tentang Islam mau ditanyain boleh. Pertanyaan. Ya aku mau nanya. Boleh. Tadi kan aku kan sholat di masjid. Terus ada yang tahiyat awal maka akhir. Tapi tadi pas tahiyatnya tangannya kayak gini. Terus? Iya. Iya makanya kayak tahiyatnya kayak gini. Jadi kayak aneh itu. Ya, gini. Itu hanya perbedaan mazhab tahu pernah dengar? Mazhab pernah dengar? Indonesia secara umum mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nanti kalau Hanafi ada di daerah mungkin daerah Cina sampai ke daerah pertengahan dekat-dekat Turki. Kalau mazhab Hambali di Saudi ya, Maliki nanti di daerah Afrika gitu. Itu hanya perbedaan mazhab. Nah, perbedaannya kenapa ada yang diem, kenapa ada yang getar-getar gini gitu kan? Muter-muter gitu. Itu semuanya kembali kepada sunnah Rasulullah. Dari 4 mazhab itu, perbedaan itu semuanya kembali kepada Rasulullah. Jadi ada hadis memang yang menceritakan dengan tangan bergetar gitu. Bergetar ya, bukan muter-muter begini ya, bergetar gitu. Tetapi juga banyak hadis yang menceritakan Nabi ketika tahiyatul tangan jarinya diam. Banyak hadis yang menceritakan tangan diam, tapi ada juga yang menceritakan tangan Nabi bergetar, tapi semuanya itu hadis sahih. Semuanya sahih, artinya sahih itu otentik gitu. Nyampe bahwa yang dilakukan Nabi diceritakan oleh orang-orang yang alim, yang terpercaya gitu. Jadi bukan berita bohong. Jadi yang salah yang mana? Yang begini atau yang begini yang salah? Yang nggak sholat.
Yang nggak sholat yang salah. Semuanya Yang nggak sholat, benar. yang nggak salah. Ya, semuanya benar. Nanti jangan kaget ya, Abel. Misalnya di masjid ngeliat orang mau sujud nih, ada yang tangan dulu, ada yang dengkul dulu. Nah, jangan kaget ya, jangan buru-buru. Agama apa tuh? Jangan. Semuanya Islam gitu ya. Yang salah yang mana? Yang jidat duluan. Susah. Jadi kalau tangan dulu boleh, dengkul dulu boleh. Itu semuanya ada kajiannya. Yang nggak boleh jidat duluan gitu. Ya. Ada lagi misalnya? Cukup ya. Nanti jangan kaget juga kalau misalnya insya Allah di masjid ngeliat orang yang setelah Allahu Akbar, ada yang tangannya di sini, ya. Nanti ada yang tangannya di sini, ada yang di sini, bahkan nanti ada yang begini, ya. Jangan buru-buru, salah tuh, jangan. Kita belajar dulu. Itu semua hanya perbedaan mazhab, ya. Jangan kok begini gitu kan. Jangan seperti orang-orang awam yang dulu saya pernah ke satu kampung gitu. Mereka taunya cuman mazhab Syafi'i, mereka taunya cuman apa yang diajarkan gurunya. Ketika ada orang pendatang sholat caranya berbeda dengan mereka bukan nanya, mazhab apa itu? Enggak, mereka nanya apa? Agama apa tuh? Iya, aliran apa tuh? Ya, sama begitu. Jadi jangan buru-buru, belajar, semuanya ada. Di dalam Islam semua bisa dijelaskan. Ya, itu hanya perbedaan mazhab namanya. Gitu? Ya, cukup. Ada lagi? Cukup ya? Nanti kalau yang ahwat kan ada fikihnya tersendiri gitu ya. Kalau ahwat kan ada yang namanya datang bulan. Nah, itu gimana? Terus nanti adab memegang Quran bagaimana? Nanti dijelaskan sama guru privat kita. Ya. Bu Lina mungkin ada yang mau ditanya? Ya. Terakhir jadi kapan Bu ikut kebaktian? Udah lama atau baru-baru aja? Udah lama. Udah lama. Udah lama ya? Oke. Berarti Ibu udah lama juga nggak bayar perpuluhan dong Bu? Enggak. Wow, aduh, ngaku. Tarik. Kenapa? Hah? Puluhan. Puluhan apa? Udah enak nggak tahu perpuluhan? Nggak pernah diajak ke gereja Bu ya? Aja. Oh aja, kok nggak tahu perpuluhan gimana? Masih kelas remaja ya? Belum ditagih ya perpuluhan ya? Masih sekolah minggu. Masih sekolah minggu. Kan terakhir kapan ke gereja? Umur berapa? Enggak. 14? 15? 14. Oh 14. Ustaz tahu nggak perpuluhan Ustaz? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Perpuluhan itu kalau di Islam seperti zakat. Zakat. Ya, kalau di Islam kita ada Tapi zakat. perbandingannya agak mirip gitu Pak Ustadz ya. Mirip. Gitu Jadi ya. kalau zakat kita taunya kalau untuk orang biasa, jamaah biasa 2,5% ya Bu ya. Tapi nanti mungkin ada yang profesi tertentu, ada yang 5%, ada yang 10%. Ya, zakat itu kita wajib buat kita. Nah, itu diberikan kepada yang tadi 8 asnaf. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti ini ya. Nanti ada yang buat orang yang terlilit hutang, ada orang fakir miskin dan sebagainya. Di agama Kristen tempat Ibu Lina dulu beribadah, itu ada yang namanya perpuluhan Bu. Perpuluhan itu ditarik dari jamaah setiap bulan. Kalau kita 2,5% secara umum, mereka 10%. Tapi sebulan sekali. Kita juga ada yang sebulan sekali ya dari zakat. Zakat amal. Kalau yang untuk harta kan setahun sekali, zakat fitrah setahun sekali. Tapi kalau yang gereja ini 10% setiap bulan. Jadi jamaahnya ngasih slip gaji nih gaji. Enggak, itu seperti orang hitung pajak Pak, self assessment Pak. Hah? Jadi ya tahu sendirilah gajinya berapa, dia memberikan berapa. Tapi kalau mereka mau memberikan lebih juga nggak apa-apa. Sifatnya seperti itu. Itu kan deh. Ya, baik kalau gitu silakan. Siapa tuh Aski? Nggak dimakan dong nanti. Makan dong. Siapa namanya? Ini kakak adek. Ini anak, kalau itu temennya. Itu anak juga kan?
Anak juga. Anak orang maksudnya. Alhamdulillah. Ini bagian perpecahan di Kristen, Bu. Segitu banyaknya aliran tuh di Kristen. Banyak juga ya aliran kayak Sebenarnya sih nggak gitu banyak-banyak amat, alhamdulillah. Baru 45.000 aliran. Di Indonesia kalau Di Indonesia juga banyak, tapi di Indonesia apa namanya ya? yang kemarin rame itu yang di Budi Asih itu. Ya, Lagi ribut gereja itu Ya. dua kelompok. ini baru alirannya, Tat. Bukan gerejanya. Kalau satu aliran itu nanti bisa banyak lagi gerejanya. Jadi di seluruh dunia baru 45.000. Kan belum 100.000. Belum 45. Ya kan belum 100.000 kan? Iya, Kalau 45.000 kan baru berarti kan. Iya. Di Indonesia banyak. Hampir semua aliran itu ada di Indonesia. Ya. Ada Lutheran, Katolik, ya kan? Nanti ada Anglikan, ada Karismatik, ada Pentakosta, ada Kalau ibu apa, Bu? Advent. Nasraninya, Bu. Kristen. Karismatik. Ibu kan GBI Karismatik. Karismatik tuh ada di sini nih, Bu. Soalnya. Itu di sini. Ini nih, Pentakostal nih. Pentakosta. Coba kan kalau yang paling umumnya kan Protestan, Katolik, Pentakosta. Saya pernah baca kok Karismatik gimana ya? Terus apa tadi itu Advent. Advent ya. Nah, karismatik itu kan yang biasa. yang Ada. Kalau nggak salah ada kok khusus Karismatik. Iya. Makanya Mormon belum dengar ya? belum. Ibu pernah dengar Mormon? Kok saya lupa di mana ya? Ya udah, Ada itu pokoknya di ada lah. YouTube juga yang katanya ibadahnya sama kayak sholat. Itu Koptik, Bu. Koptik yang Koptik. di Mesir ya. Mesir ya. Mirip dengan Islam. Ada sholatnya. Ya. Ya. Bahkan 7 kali sehari. tambahin. Sholatnya. Tapi tidak semua Kristen begitu. Jadi beda-beda. Yang tempat karismatik kan nggak ada, Bu. Jegrak-jegrak kan, Bu ya? Pakai live music. Ada musiknya, ada bandnya. Tat, jangan sedih, Tat. Jadi setelah masuk gereja, oh pasti yang tadinya sedih jadi gembira. Nanti keluar gereja sedih lagi gitu. Soalnya saya punya kenalan kalau pribadi saya ya dia terlalu Kristennya tuh fanatik banget. Jadi kan apa kita ke Tiberias tuh kayaknya nggak gitu suka banget. Oh. Padahal kan kalau sama aja kan ya sama-sama nyembah Tuhan gitu kan. Cuma dia terlalu ya itu dia nonton YouTube terus yang lihat YouTube yang barusan apa itu? Apa? Tadi yang ibadahnya kayak sholat. Koptik. Nah, Ya. gitu. Beda-beda. Dari sama-sama Kristen aja, tidak semuanya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bu. Tidak semuanya. Ada aliran seperti Saksi Yehova, itu dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Makanya kaget gitu banyak. Nanti ada lagi, Bu, yang ngaku bahwa Tuhannya beneran 3, bukan 1. Ada lagi. Itu cukup satu saja. Beneran, mereka menolak yang namanya Trinitas. Kalau Trinitas kan pribadinya 3 tapi Tuhannya 1. Kalau ada golongan yang bilang bukan Trinitas, kita Triteis katanya. Jadi 3 Tuhan. Mereka mengaku ada 3 Tuhan gitu. Nah, orang yang percaya ada Tuhan yang paling tinggi, tapi ada juga Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya, itu namanya aliran henoteisme. Itu aliran yang dibawa oleh orang-orang zaman dulu yang dari orang Romawi dan Yunani. Bedanya kalau yang Kristen, mereka mengaku Tuhan pribadinya 3, tapi 1 Tuhan. Sebenarnya asalnya sama dari Romawi dan Yunani juga, cuman sama mereka dirubah-rubah, dimodifikasi. Mereka nggak bilang 3 tapi 1 gitu. Tapi nggak bisa dipahami. Kalau dalam Muslim sendiri, Islam sendiri berapa cabang gitu?
cabang kalau dari kacamata orang akademisi ya Bu ya, dari kacamata orang akademisi, Islam terpecah menjadi dua. Ada yang disebut dengan golongan Sunni. Sunni ini kita semua nih Sunni. Ada yang disebut dengan golongan Syiah. Sunni itu apa? Sunni itu yang dikatakan sebagai ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kita adalah orang-orang Islam yang mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Ada yang disebut dengan Syiah. Syiah ini sebenarnya juga mengaku Tuhannya sama, kitabnya sama, Nabi juga sama. Tetapi mereka menambah-nambahkan dengan ada satu sosok yang disebut dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya keponakannya Nabi sendiri. Tetapi mereka itu menganggap bahwa yang paling berhak menggantikan Rasulullah ketika beliau wafat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini jadi masalahnya bukan masalah teologi tapi masalah politik gitu Bu. Gitu ya. Sebagian besar ulama daripada yang Sunni menganggap bahwa Syiah ini bukan Islam. Karena ada hal-hal tertentu lah yang mungkin tidak patut lah ya kita bicarakan di sini ya. Gitu. Ini masih rekam, Rik? Masih rekam enggak? Lanjut aja. Oh masih. Nah, karena masih direkam jadi saya nggak sebutin di sini Bu. Nanti kalau ini Bu tanya lagi spesifik bisa saya jelasin. Secara umum ya Bu ya, Sunni dan Syiah. Dan Syiah itu jumlahnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang Sunni. Gitu. Sunni Syiah. Sunni ya itu mungkin dari kata sunnah. Jadi kita semua Syiah ini tulisannya biasa. Syiah itu tulisannya SYIAH. Oh Syiah. 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 Syiah itu di Indonesia pusatnya di mana, Tat? Oh ada. Di Kalibata tuh ada. Bukan di Bandung ya? Di Bandung ya, Rahmat yang Iya, saya kalau di Bandung diomelin sama orang Bandung, goblok Syiah gitu kan. Bukan begitu, Rik? Kalau orang Bandung marah-marah. Iya emang. Saya pikir karena di sana banyak orang ngomong Syiah, saya pikir pusatnya Syiah di Bandung sebenarnya. nggak nyampe ke situ jadi. Padahal situ ada kan si siapa namanya? Yang orang Bandung itu. Oh di Enggak, Indonesia bercanda, ada juga. bercanda. Banyak, di Indonesia banyak. Ada. Ya tapi tidak sebanyak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Sunni. Kalau dibandingkan jumlahnya jauh sekali. Jumlahnya dikit sekali mereka. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri nanti juga ada kelompok-kelompok yang ya nanti Bu belajar lah. Apalagi Ibu dulu kan pernah mungkin mendengar lah waktu nikah Muslim. Kita tidak membicarakan kelompok-kelompok kalau di sini. Ya. Kita ini kan ngurusin mu'alaf nih. Iya betul. Ya. Jadi kalau ngomongin kelompok-kelompok sebaiknya tidak dipublikasi gitu. Internal aja. Ini siap disunat kapan? Besok udah. Besok. Ada besok kan mau nganterin ini dulu pesantren. Nah kan apa Sabtu. Besok hari apa? besok baru Kamis. Kamis Jumat. Karena sholat Jumat kali. Hah? Besok kan Kamis. Iya besok Kamis. Iya, Kamis. Dan Masih nganterin. libur ya, masih libur sekolah kan. Emang mau nganterin mau ikut juga nganterin? Ya siapa tahu pengen tahu kan kita. Mau ikut kan? Ya tapi kan mamanya mau ikut. Tadi Iya, nggak dilungguin. Enggak apa-apa. Nggak di. Nggak dikipasin. Juga kok dibungkus. Kan nggak dikipasin. Kenapa? Bagusnya sih lebih cepat lebih baik ya. Bawang. Tapi nanti kita ini dulu. Kentang-kentang. Di Tanggung dia 1 tahun lagi. Udah. Ya gitu ya tadi ya. Ibu sekali lagi selamat Ibu ya. Kalau ada yang apa yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. nanti itu nomor Pak Ustaz. Ya nanti boleh tukeran dengan saya Bu nomornya. Dicatat Pak Ustaz. Nanti saya kasih nomornya. Ya. Ya. Iya, biar Sekali lagi buat Bu Lina, Dena, Abel semuanya selamat. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. amin. Insya Allah. Amin. Amin. Minta doanya Pak Ustaz. Ya. Baca doa Fatihah biar lebih Nah ini bagiannya Bang Zakaria nih. Silakan. biar maksudnya biar lebih istiqomah, Iya, biar kita- apa Kita kita sama-sama baca Fatihah Iya. aja. Ya kita sama-sama aja. Pasti Aisyah kita baca sama-sama baca Fatihah.
solihah untuk khusus umumnya untuk kita semua, terkhusus buat Ibu Dina, Mbak Dena, sama Abel. Mas Abel ya. Iya. Semoga Allah karuniakan kita istiqomahan dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga juga kita di akhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrat nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi Ibu minta didoain kita semua ya. Sekarang saya mau minta ke Ibu Lina, ke Dena dan ke Abel, tolong doain kami semua. Aduh, Iya Bu. Iya. Enggak Ibu, nggak usah sekarang nggak apa-apa, nanti di rumah boleh. Maksudnya gini Bu, setiap orang, kan tadi saya bilang, orang yang baru masuk Islam itu kan dosanya dihapuskan. Punya dosa. Kalau orang dosanya dihapuskan Bu, itu dosanya doanya manjur. Nah, jadi tolong doain kami juga nih semuanya nih. Ya Ustaz ya. Ya Bu ya, supaya kita semua istiqomah husnul khotimah. Amin. Ya. Baik itu aja. Apa itu? Udah.